Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Lutfi. Saya dari Prodi Administrasi Publik 2019 dengan NIM 1911001042. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang melahirkan dan donor ASI. Yang pertama, persalinan adalah sebuah proses yang luar biasa. Proses persalinan dikenal dua istilah, yaitu partus normal atau partus biasa dan partus abnormal. Partus normal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil tanpa memakai alat pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu maupun bayi, kecuali epistormi, berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara partus abnormal adalah bayi lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi ekstraksi, curan, vakum, dan sebagainya. Yang jelas, proses persalinan merupakan proses alamiah yang luar biasa sekaligus menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 16-78. Mayoritas ulama memahami kata sabil di sini adalah jalan lahir. Ada banyak riwayat tentang hal ini. Menurut Ibnu Abbas dan Al-Saudi, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan keluarnya bayi dari perut ibunya. Rasa sakit seorang ibu melahirkan, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi diharapkan." Maka Jibril menyerunya dan dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Quran Surat Maryam ayat 23-26. Dalam tafsir Departemen Agama dijelaskan, ketika Maryam merasa sakit karena akan dilahirkan anaknya, maka beliau terpaksa bersandar pada pangkal pohon kurma untuk memudahkan kelahiran. Dia berangan-angan, sekiranya saja dia mati sebelum waktu ini, waktu dia menghadap peristiwa besar itu, karena malu dan takut mendapat cemoohan dari orang banyak, atau sekiranya dia menjadi sesuatu yang tidak berarti dan tidak dilakukan oleh seorang pun. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 31. Maksudnya, selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur 2 tahun. Dalam ayat ini disebutkan sebab anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu, yaitu karena ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung itu, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, mulai pada bulan-bulan pertama. Kemudian kandungan itu semakin lama semakin berat, dan ibu semakin lemah, sampai ia melahirkan, kemudian baru pulih kekuatannya setelah habis masa nifasnya. Donor ASI. Fenomena donor ASI mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat. Permasalahan yang diperdebatkan terkait dengan hubungan mahram karena rodlah ataupun pemberian ASI oleh perempuan lain yang menyebabkan tidak boleh menikah dengan ibu menyusui dan saudara sepersusuan. Terkait dengan hubungan mahram karena rodlah, memang belum ada kesepakatan. Fatwa maupun keputusan tarjih juga belum ada.
Di kalangan ulama, tarjih sudah ada wacana pemikiran tentang hal tersebut, namun belum ada kata sepakat sehingga belum ada keputusan. Di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat. Donor ASI merupakan suatu kebutuhan, maka mereka sepakat terhadap hubungan mahram karena nadlaah, sehingga perlu diketahui identitas donor baik dari sisi kesehatan dan akhlak yang akan mempengaruhi kesehatan dan mendasari akhlak atau kepribadian anak. Prinsip dasar dalam penerapan hukum donor ASI adalah bahwa donor ASI termasuk wilayah muamalah duniawiyah yang hukum dasarnya adalah mubah. Sejalan dengan kaidah usuliyah bahwa pada dasarnya hukum asal dalam masalah muamalah adalah boleh mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Masalah duniawiyah dalam manhaj tarjih masuk wilayah tajdid tadwin yang membuka ruang perbincangan tentang hubungan mahram ataupun larang menikah karena radiklah berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 4. Saat ini donor ASI sudah menjadi kebutuhan dalam rangka memenuhi hak pertama dan utama kepada sang anak. Kajian hukum dari berbagai perspektif baik dari kesehatan, psikolog, dan lain sebagainya untuk memberikan solusi yang ramah dan tepat sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan rahmatan lil alamin. Dr. Anda Siti Aisyah MAG. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.